Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan nikmat inayah hidayah kepada kita semua sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu fikih ya, yang kita barengi dengan iktikaf. Mudah-mudahan semuanya senantiasa menjadi amalan ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang urgensi ataupun pentingnya belajar ilmu fikih ya, dan juga tujuan kita kenapa mesti belajar fikih. Ada beberapa yang kemarin sudah kita bahas ya. Salah satunya adalah fikih itu tatbiqul ahkam asy-syar'iyyah ala af'alin nasi wa aqwalihim. Jadi agar kita bisa menerapkan, mengamalkan hukum-hukum syariat ya, terkait dengan perbuatan maupun perkataan manusia mukallaf ya. Jadi itu intinya daripada tujuan kita mengkaji ilmu fikih. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak akan mengulas lagi ya materi kita yang lalu. Kita akan bahas lebih detail lagi tentang apa itu ilmu fikih ya, dan bagian apa-apa yang jadi ruang lingkup kajian ilmu fikih. Secara istilah kemarin kita bahas bahwa fikih itu adalah ilmun bi ahkamis syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi ilmu yang membahas, yang mengkaji tentang hukum-hukum syariat yang praktis, al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil, yang digali dari dalil-dalil yang rinci. Jadi nanti di sini kita bicara tentang masalah hukum syariat dan bagaimana implementasi hukum syariat itu. Yang ketiga juga hukum syariat itu juga diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi bukan hanya dalil yang dipahami oleh manusia umum, tapi bagaimana dalil-dalil yang terperinci itu seperti apa. Kita sekarang kan kalau beramal sesuatu selalu ditanya dalil ya, dalilnya mana gitu kan. Kita melakukan ini dalilnya mana ya, nanti tanya lagi dalil apa yang dibutuhkan. Nah, yang kedua gimana cara menggunakan dalil gitu. Tanya lagi apa yang dimaksud dengan dalil. Nah, ilmu fikih ini membahas itu ya, apa itu dalil ya, ada berapa macam dalil, gimana cara memahami dan menggunakan dalil gitu, dan lain sebagainya. Apakah cukup beramal dengan hanya satu dalil dan lain-lain sebagainya. Ini ilmu fikih nanti kita bahas tentang itu. Tapi sebelum ke situ, tema kita yang kajian kedua ini adalah tentang ilmun bi ahkamis syar'iyyah. Kita akan bahas tentang hukum syariat. Jadi apa yang disebut dengan hukum syariat? Kita selalu bilang syariat Islam, ekonomi syariah,
ya, politik syariah misalkan, ya, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan syariah? Syariat itu bahasa mudahnya adalah undang-undang, aturan. Kalau Abdul Karim Zaidan memahami syariat itu adalah at-thariqah, at-thariqah al-mustaqimah. Dia adalah merupakan jalan yang lurus, metode yang lurus. Atau Ibnu Manzur misalkan di dalam Lisanul Arab, Lisanul Arab itu kitab Ibnu Manzur, kalau kita ingin mengetahui tentang makna-makna dalam bahasa Arab maksudnya apa, itu salah satu rujukan yang otoritatif ya, dan digunakan oleh ulama di dunia itu salah satunya Lisanul Arab Ibnu Manzur ya. Itu ada sekitar 9 jilid ya, kalau nggak salah yang saya miliki 9 atau berapa jilid itu lupa ya, itu Ibnu Manzur. Sama kalau ingin tahu tentang pokoknya istilah-istilah dalam bahasa Arab lah ya, istilah bid'ah itu apa gitu loh ya, istilah syariat itu apa, itu salah satu rujukan yang otoritas itu adalah Lisanul Arabnya Ibnu Manzur. Ibnu Manzur itu memahami syariat itu adalah merupakan syira'atul ma, kata dia. Dia adalah merupakan jalan air, sumber air. Jadi air yang bersumber dari aslinya sehingga masih murni itu syariat. Sehingga dari definisi-definisi ini para ulama-ulama fikih itu memahami bahwa syariat itu adalah merupakan jalan, aturan, undang-undang yang bersumber dari Allah, baik terkait dengan masalah akidah, ibadah, akhlak atau muamalah yang lainnya. Jadi syariat itu adalah sesuatu yang bersumber dari Allah, undang-undang, aturan yang bersumber dari Allah, yang bicara masalah akidah, bicara masalah ibadah, muamalah dan yang lainnya. Itu syariat. Berarti syariat Islam itu adalah undang-undang, aturan ya dari Allah ya, yang ada di dalam ajaran Islam. Makanya kalau Islam itu kan agama yang bersumber dari wahyu. Jadi satu-satunya agama samawi itu sebetulnya Islam. Satu-satunya agama yang bersumber dari wahyu itu adalah Islam. Sedangkan agama yang lain itu bukan bersumber dari wahyu, tapi bisa jadi hasil pemikiran ya manusia itu sendiri. Itu secara bahasa syariat itu secara istilah begitu. Nah, jadi ahkamus syariah itu berarti apa? Ya, hukum-hukum yang bersumber dari Allah. Nah, para ulama usul, para ulama fikih dari zaman salaf sampai zaman khalaf itu membagi tentang hukum syariat itu secara garis besar kepada dua. Ya, satu namanya hukum taklifi ya, hukum taklifi. Yang kedua hukum wad'i ya, hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu dikenal dengan ahkamul khamsah, itu hukum yang 5, wajib ya, mandu, itu hukum taklifi ya, mubah, makruh dan juga haram, itu hukum taklif ini. Jadi hukum taklif itu hukum yang terkait dengan tuntutan kepada mukallaf untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara mengerjakan dan meninggalkan, itu taklif. Makanya kita sering berdoa la yukallifullahu nafsan illa, yukallif di situ artinya membebani ya. Orang yang terkena tuntutan hukumnya itu namanya mukallaf ya, hukumnya namanya taklifi. Orang yang terkena tuntutan hukum namanya mukallaf. Siapa mukallaf? Mukallaf itu cirinya 3. Nanti kita kedepannya kalau sudah ngaji fikih, usul fikih, ngaji hukum, kalau udah bicara mukallaf udah terlengkap. Mukallaf itu 3. 1, dia muslim. 2, dia adalah balik. 3, dia berakal. Itu namanya mukallaf. Jadi siapapun yang sudah ada kriteria 3 ini, maka segala bentuk tuntutan hukum wajib baginya. Itu mukallaf. Muslim, balik, berakal. Balik ini dalam fikih kan laki-laki, perempuan beda.
Laki-laki balik dilihat dari sisi umur, kalau Imam Syafi'i 15 tahun. Yang kedua dilihat dari sisi mimpi dan tidak mimpinya. Jadi kalau misalkan dia mana yang duluan, usianya misalkan sudah 10 tahun tapi sudah mimpi, tetap balik. Ya, dia usianya udah 16 tahun tapi dia belum pernah mimpi gitu, tetap balik. Mana yang duluan? Maka laki-laki yang sudah terkena apakah dia mimpi atau usia itu, maka dia wajib melaksanakan segala bentuk tuntutan hukum dan meninggalkan segala yang dilarang. Perempuan balik 9 tahun atau dia haid, mana aja yang duluan? Haid yang duluan berarti balik walaupun belum 9 tahun. Kalau dia sudah 9 tahun tapi dia belum haid, tetap juga sudah balik. Dia terkena tuntutan hukum. Itu taklifi. Jadi yang saya pelajari, yang saya baca atau sependek pengetahuan saya, yang namanya hukum dari salaf ini kan dikodifikasikan abad ketigaan ya, kitab fikih. Di zaman Nabi kan memang belum ada kitab ataupun belum ada yang disebut dengan ilmu fikih. Di zaman Nabi kan ilmu tajwid pun belum ada kan. Di zaman Nabi ilmu tafsir pun belum ada. Ya. Makanya ada sejarah pengkodifikasian kan gitu. Jadi kapan keilmuan itu dikatakan disiplin ilmu itu kapan? Ada yang mengatakan di abad kedua, ada yang mengatakan di abad ketiga pada masa Abbasiyah dan sebagainya. Baru di situ terjadi pengkodifikasian ilmu. Ada namanya ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ilmu tajwid dan lain sebagainya. Tapi di zaman Nabi ada prakteknya, walaupun belum disebut sebagai disiplin ilmu. Prakteknya ada. Ilmu nahu, ilmu sorof itu kan abad keduaan kan. Abu Aswad Ad-Duali. Karena kalau misalkan kita baca ya tentang Quran pada masa Utsman, jangan pada masa Abu Bakar gitu. Pada masa Abu Bakar kan bacaan itu kan berbagai macam, sehingga terjadi apa? Terjadi perbedaan yang begitu signifikan. Maka ketika Utsman menjadi khalifah, maka semuanya dibakar kecuali apa yang ada di dalam tulisan Utsman itu, perintah Utsman yang dikenal dengan Rasm Utsmani itu kan, supaya diseragamkan dan sebagainya. Tapi tetap saja kan di zaman Utsman kan belum ada tanda baca, belum ada titiknya, belum ada tanda patahnya, belum ada kasrohnya, belum ada domahnya. Sementara Islam sudah tersebar sampai keluar Arab gitu. Sehingga orang di luar Arab mengalami kesulitan ketika dia berinteraksi dengan Quran. Kan banyak huruf-huruf yang sama ya Pak. Ba, ta, fa itu kan hurufnya sama. Kalau nggak ada titiknya kan juga bingung kita. Mana ba, mana ta, mana fa. Begitupun ha, kho, jim gitu. Juga nggak ada huruf, nggak ada titiknya. Hurufnya sama. Zairo misalnya, hurufnya sama. Nah, sehingga pada masa Abu Aswad Ad-Duali itulah terjadi pelengkapan ya terhadap Al-Quran sampai ada tanda bacanya, yaitu abad kedua kan, tahun ke-200-an Hijriah ya, sehingga Quran yang sekarang menjadi gondrong. Dulu kan gundul ya, kita yang gondrong aja belajar tahsin belum tuntas-tuntas kan gitu ya, apalagi belajar baca yang gondrong, yang gundul. Nah jadi sama dengan ilmu-ilmu seperti ini. Jadi dari zaman salaf sampai zaman khalafah sampai sekarang ini, hukum syariat itu pertama adalah taklifi yang 5 itu. Ada wajib, ada mandub, sunnah, ada makruh, ada mubah, ada makruh, ada haram. Saya tidak menemukan kalau hukum itu ada 2. Satu bid'ah, yang kedua sunnah. Kalau tidak sunnah dia bid'ah, kalau tidak bid'ah dia pasti sunnah. Saya tidak menemukan dalam literatur fikih dan juga kitab-kitab syariat kalau hukum itu cuma terbagi 2. Ya ini yang salah satu yang saya pegang itu misalkan Profesor Dr. Abdul Wahab Khalaf. Ya, itu taklifi dan wajib. Ya jadi bahkan bid'ah pun kata para ulama termasuk Imam Syafi'i itu bisa jadi dia bukan hukum tapi dia objeknya gitu. Yang objek itu kalau disorot dari kacamata hukum syariat bisa jadi ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang haram. Contoh misalkan itu, saya katakan tadi misalkan Quran di zaman Abu Bakar, di zaman Utsman pun itu kan masih
mulus gitu, masih belum ada tanda bacanya, belum ada titiknya, belum ada patah kasroh domah, patah tain kasroh tain domah tain, tasdidnya, sukunnya, belum ada mana ini dibaca ijhar, idgham dan sebagainya. Di zaman Utsman pun belum seperti itu. Tapi karena banyak orang Islam di luar Arab yang masuk Islam dan kesulitan membaca, kemudian akhirnya ulama yang salah satunya dipelopori Abu Aswad Ad-Duali, gimana caranya supaya memudahkan bagi orang yang di luar Arab bisa membaca Quran, sehingga muncul ilmu tentang qiraat, muncul ilmu tentang gramatika, sehingga Quran yang tadinya tidak ada tanda baca kemudian dikasih. Nah, ini kan abad kedua, tahun ke-200-an Hijriah. Artinya tidak ada di zaman Nabi, tetapi akhirnya terjadi pada tahun ke-200-an Hijriah atau abad kedua Hijriah. Itu baru berarti karena tidak ada di zaman Nabi. Nah, tetapi karena itu adalah merupakan sarana untuk memudahkan orang bisa membaca Quran, bisa interaksi dengan Quran. Ini kan perkara baru. Tapi perkara baru ini bisa menjadi wajib. Wajib karena umat Islam butuh untuk bisa membaca Quran. Kalau tidak begitu, kita kacau di dalam membaca Quran. Maka bisa jadi bid'ah ini hukumnya wajib. Makanya bid'ah itu kata ulama bukan terkait hukum tapi objek. Kan begitu masalah. Ini nanti bisa kita kaji nanti ke dalamnya. Contoh misalkan lagi ya. Dalam dalil-dalil yang jelas terkait dengan sholat misalkan, di kitab Bulughul Maram dibahas tentang waktu-waktu sholat. Hadisnya jelas, prakteknya dari Nabi jelas, bahwa Nabi ketika menentukan waktu sholat dengan cara menancapkan tongkat untuk mengetahui apakah ini masuk zuhur, masuk asar dan lain sebagainya. Itu dipraktekkan Nabi, diucapkan Nabi, bahwa sholat zuhur itu ketika matahari tergelincir, sholat asar ketika sudah condong, ketika bayang-bayang antara tongkat yang aslinya dengan bayang-bayangnya agak condong ke kanan sedikit, terus dijelaskan. Tapi kan seiring perjalanan waktu, kita menentukan waktu dalam sholat itu kan sudah tidak lagi menggunakan matahari dan tongkat gitu. Pakai apa? Jam digital. Ini kan terkait dengan masalah ibadah Pak sebetulnya. Nah, apakah gara-gara tidak ada di zaman Nabi dan tidak dipraktekkan Nabi, jam digital yang bisa mengetahui waktu sholat ini, apakah dikatakan sesuatu yang dolal, yang bid'ah? Tidak. Jam digital ini dia alat untuk mengetahui waktu, walaupun itu baru, hukumnya adalah apa? Boleh, bahkan bisa menjadi apa? Wajib gitu. Jadi itu dalam prakteknya seperti itu. Jadi syariat itu, hukum itu terbagi dua. Satu taklifi yang dikenal dengan ahkamul khamsah. Apa itu ahkamul khamsah? Satu tadi wajib. Ma huwal wajib ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tariku. Wajib itu definisi sederhananya kita adalah menurut para ulama fikih sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Ada berapa macam wajib? Nah, wajib itu Pak, secara garis besar ada 3. Satu, wajib dilihat dari sisi waktu pelaksanaannya. Dilihat dari sisi apa? Waktu pelaksanaan kewajiban itu. Dilihat dari sisi waktu pelaksanaannya, satu ada wajib aini, ada wajib mutlak, yang kedua ada wajib muqayyad. Ada wajib mutlak, ada wajib muqayyad. Kalau di sini ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad gitu. Istilahnya sama aja sebetulnya ya. Jadi ada wajib dari sisi waktu pelaksanaan, ada yang mutlak. Mutlak itu artinya yang terlepas waktu, yang tidak terikat waktu. Ada wajib yang muqayyad, yang terikat waktu. Sholat 5 waktu itu wajib nggak? Wajib. Masuknya wajib kemana nih? Sisi waktu masuk kemana? Mutlak atau muqayyad kira-kira? Mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Puasa bulan Ramadan wajib nggak? Masuk dari sisi waktu mutlak atau muqayyad? Muqayyad.
Nazar itu wajib tidak? Hah? Wajib. Dari sisi waktu mutlak atau muqayyad? Hah? Mutlak, karena dia tidak terikat waktu. Tolabul ilmi wajib nggak? Wajib nggak? Wajib, bahkan dia lebih wajib, karena fardhu itu lebih wajib. Tapi secara waktu mutlak atau muqayyad? Mutlak, dia tidak terikat waktu. Rapat masalah umat kira-kira wajib nggak kira-kira? Wajib. Sisi waktu mutlak atau muqayyad? Hah? Mutlak. Makanya kalau lagi rapat, walaupun urusan umat, kalau muncul azan tinggalin dulu, karena dia waktunya mutlak. Mutlak. Kalau sholat waktunya muqayyad. Kalau dia kan bisa diundur nanti atau bisa dipindah nanti. Tapi kalau sholat nggak bisa kan. Lanjutkan sebetulnya. Itu satu. Ya, ada yang terikat waktu, ada yang tidak terikat waktu, mutlak dan mutlak. Yang kedua, wajib itu dilihat dari sisi tuntutan untuk melaksanakannya. Tadi kan waktu pelaksanaannya. Sekarang tuntutan melaksanakannya juga terbagi dua. Ada wajib aini, ada wajib kifai. Ada wajib aini, wajib kifai. Wajib yang terkait dengan personal, tuntutan terkait dengan individu untuk melaksanakannya. Ada juga kifai atau kifayah, terkait dengan masalah apa? Terkait dengan kolektif. Terkait dengan kolektif. Sholat 5 waktu dari sisi tuntutan apa? Wajib nggak? Wajibnya wajib apa? Aini, personal, pribadi. Jadi wajib kepada pribadi. Nyolatin mayit wajib nggak? Personal atau kolektif kira-kira? Kepada sekelompok orang. Kalau sudah selesai, selesai yang lain. Belajar ilmu fikih masuk wajib aini atau wajib kifai kira-kira? Hah? Belajar ilmu agama misalkan, belajar ngaji wajib aini atau wajib kifai kira-kira? Belajar kedokteran wajib aini, wajib kifai? Belajar ekonomi aini atau kifai kira-kira? Belajar politik wajib aini, wajib kifai kira-kira? Tapi umat ini banyak yang kifayahnya lebih dominan dibandingkan aininya. Kita itu nggak bakalan ditanya Pak sama malaikat tentang apa? Tentang ahli ekonomi atau tidak sebetulnya. Kalau sudah ada ahli ekonomi di villa ini, satu orang misalkan udah selesai, ya gugur dia. Kalau sudah ada ahli kedokteran, ada dokter di BCC ini, dari sekian satu selesai gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak ngerti fikih, tidak belajar fikih tentang sholat, tentang puasa, tentang ibadah, tentang baca Quran, ditanya personal kita, bukan orang lain. Tapi karena kita tidak memahami mana yang aini, mana yang kifai, sehingga kita tidak tahu prioritas ketika kita menuntut ilmu gitu. Tidak sedikit orang dalam bidang yang kifayahnya doktor dia, profesor, tapi dalam yang aininya dia boro-boro profesor, boro-boro doktor kayaknya. Ngaji pun Iqra 5 belum selesai kadang-kadang. Ada nggak kira-kira umat Islam yang begitu saya tanya kira-kira Pak? Ada nggak kira-kira? Ini karena kita tidak belajar fikih, sehingga jangan-jangan kita tidak tahu prioritas mana yang aini, mana yang kifai, karena kita tidak tahu. Dan kadang-kadang di beberapa tempat juga belajar fikih itu malas orang kayaknya, puyeng belajar gini, karena kita tidak tahu pentingnya belajar fikih. Sehingga kita sebetulnya mengukur sesuatu bisa berdasarkan timbangan syariat sebetulnya. Jadi kalau kita ingin menentukan tentang skala prioritas dalam hidup ini, timbangan syariat itu bisa dijadikan sebagai patokan sebetulnya. Apakah ini kira-kira saya mau mengerjakan ini dan berdasarkan timbangan syariat ini masuk yang wajib, masuk yang sunnah, masuk yang makruh, masuk yang mubah, atau masuk yang apa? Sehingga nanti kita tahu. Sehingga ketika berhadapan antara yang wajib dengan yang wajib, kita lihat wajibnya wajib apa ini. Kan begitu. Ketika kita ketemu yang wajib dengan yang sunnah, ini kira-kira mana yang didahulukan? Ketika ketemu yang sunnah dengan yang mubah, mana yang didahulukan? Ketemu yang mubah dengan yang makruh, mana yang harus didahulukan?
ketemu yang makruh dengan yang haram, kita mana yang dahulukan? Kita tahu skala prioritas ketika pakai timbangan syariat. Nah sekarang saya tanya kira-kira, ya, nah, nanti kalau udah belajar gini kita bisa berfatwa sedikit-sedikit minimal untuk kita gitu loh ya. Ketika menemukan sesuatu yang krusial gitu, yang kita nggak punya akses gitu loh ya. Kalau misalkan ternyata bapak misalkan pas mau ke masjid ke sini mau sholat asar, waktunya udah telat tuh, Pak. Mau sholat asar udah 4:30, belum wudu belum yang lain-lain, mau sampai jam 5. Pas mau sholat ternyata ada orang yang tertabrak mobil, tabrak lari. Ada orang yang tertabrak, yang nabraknya lari, dan yang ngelihat cuma bapak doang, yang lain nggak ada. Karena udah selesai sholat asarnya, udah lain, yang lain udah bubar, bapak doang di sini misalnya. Saya tanya kira-kira, kalau bapak misalkan tolong orang ini bawa ke rumah sakit dulu, bisa jadi sholat asar bapak waktunya tertinggal. Kalau bapak sholat dulu ke sini, ya, dia keburu mati. Kalau misalkan kita tolong dulu, waktu sholat asar habis. Kira-kira ketika berhadapan dengan yang seperti ini, kira-kira mana yang didahulukan? Kira-kira sholat dulu takut keburu mati, dosa semua yang ada di BCC ini. Bapak tolong dulu bawa ke rumah sakit, sholat asar waktunya habis, tertinggal, sedangkan dia tidak bisa dijamak kepada maghrib dan kepada isya gitu. Kira-kira dalam kondisi seperti itu apa yang harus dilakukan kira-kira? Mana yang diprioritaskan kira-kira? Yang mana kira-kira? Tolong dulu lewat waktu asar, bapak tertinggal. Sholat dulu keburu mati, dosa semuanya. Kira-kira yang mana yang harus didahulukan ketika ketemu masalah seperti itu? Yang mana kira-kira? Kalau menolong dulu apa alasannya? Kalau sholat dulu apa alasannya kira-kira? Kira-kira mana? Dilihat, menolong ini adalah wajib kifai. Dia kifayah. Kalau kita misalkan tidak tolong dia keburu mati, dosa semuanya nanti pas mati, gara-gara kita tidak menolong. Sedangkan kalau ini adalah terkait dengan ain personal, yang kondisi tertentu bisa kita jamak atau bisa kita kodok, maka kifai bisa kita dahulukan dibandingkan yang apa? Aini tadi, demi menyelamatkan semua orang. Jangan sampai gara-gara kita semua penduduk di sini, semua yang di konflik berdosa, ada orang yang meninggal padahal kita tahu pada saat itu. Nah sehingga kita bisa melihat nanti, kita paham tentang macam-macam kewajiban, kita tahu nantinya skala prioritas yang mana berdasarkan timbangan itu. Itu yang kedua. Jadi wajib dari sisi apa? Tuntutan melaksanakannya. Makanya ilmu dalam Islam itu kata Imam Ghazali, Pak, bukan ilmu umum dan ilmu agama sebetulnya. Timbangannya adalah ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah. Tapi yang tersebar di masyarakat muslim itu adalah ilmu ini terbagi dua. Ilmu apa? Ilmu agama, ilmu ada sekolah umum, ada sekolah, ada fakultas umum, ada fakultas agama. Sehingga ketika kita selesai, kita sekuler semua gitu. Sekuler kita semuanya ya. Karena kita gara-gara salah memahami konsep ini gitu. Ya. Jadi ini sebetulnya. Makanya yang sudah selesai sekolahnya, yang sudah selesai ininya, sekarang yang aininya dicecer terus, yang fardu ainnya sekarang ditingkatkan, yang fardu ainnya jangan ditinggalkan. Karena itu yang ditanya terkait dengan ilmu adalah yang fardu ain, bukan yang fardu kifayah. Biarkan tentang ahli politik, kalau sudah ada ini minimal kita tahu aja lah. Kalau sudah ada pakarnya, sudah ada ininya, kita nggak ditanya tentang itu. Tapi kita bukan tidak boleh tahu tentang masalah itu. Nah ini juga yang kena ini, yang fardu kifayahnya hebat juga fardu ainnya kurang, ya. Yang fardu ainnya jago juga kadang-kadang tidak mau terlibat kepada yang fardu kifayah. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, dari sisi pilihan untuk melaksanakannya ada yang disebut dengan wajib, namanya adalah wajib muayyan, ada juga wajib ghair muayyan atau mukhayyar. Wajib muayyan itu wajib yang sudah ditentukan, tidak boleh kita memilih, tidak bisa kita memilih, ya, ibadah sholat, ibadah wajib. Tapi ada juga yang disebut dengan wajib mukhayyar. Misalkan bayar kafarat gitu. Bayar kafarat itu
Kan kalau misalkan seseorang yang dia berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, ya, itu pernah di zaman Rasulullah tuh ada sahabat Rasul yang nggak kuat kayaknya dia berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Ya, orangnya orang nggak punya lagi. Maka pertama hukumannya adalah berpuasa berturut-turut 2 bulan. 2 bulan berturut-turut. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah melakukan sebuah pelanggaran. Apa? Berhubungan suami istri di siang hari. Gimana caranya? Kau puasa 2 bulan berturut-turut. Jangankan 2 bulan berturut-turut ya Rasulullah, 1 bulan pun bocor aku kayak gitu. Gimana 2 bulan? Kata Rasul, kau bebaskan perbudakan, bebaskan budak. Kata Rasul, aku nggak punya. Kata dia, aku nggak punya Rasul. Kau kasih makan 60 fakir miskin. Aku yang paling miskin ya Rasul. Enggak lama setelah dikasih banyak pilihan, datang sahabat kepada Rasul. Yang sahabat itu dia membawa hasil panennya, panen kurma kepada Rasul 1 nampan. Dibawa, ya Rasul, ini hadiah untuk engkau, hasil panen daripada kebun kurma. Dikasih kepada Rasul. Kemudian kata Rasul, nih kasih makan kepada 60 fakir miskin. Kata dia, ya Rasul, keluargaku yang paling miskin di tempatku ini. Udah, nih kasih makan untuk keluargamu. Enak juga dia gitu. Puasa kagak, ini kagak, ujungnya kasih kurma buat makan dia sendiri. Nah, inilah hukum Islam itu kadang-kadang seperti itulah fleksibelnya ya. Itu namanya adalah mukhayyar, pilihan. Puasa dulu, merdekakan budak, atau kasih makan. Itu namanya kewajiban mukhayyar. Ada pilihan-pilihan. Nah, ini adalah tentang yang wajib. Jadi itu poin pertama tentang hukum syariat. Wajib dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan ditinggalkan akan berdosa. Yang kedua ada mandub. Mandub itu sunnah. Dalam fikih istilah sunnah itu Pak berbeda-beda. Ada istilah mustahab, ada istilah sunnah, ada istilah tatawu, ada istilah nafilah. Jadi kita sering mendengar kan, tahajud disebut dengan sunnah nafilah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini Pak, bedanya istilah ini menunjukkan beda mana sebetulnya. Jadi nggak bisa kita mengatakan sama aja semuanya sunnah. Bahasa kita kan bahasa Indonesia karena maaf terbatas gitu ya. Bahasa Indonesia itu kan bahasa yang terbatas. Ya. Contoh misalkan ketika Quran bicara tentang khair, pasti terjemah bahasa Indonesianya baik. Ketika Quran itu mengungkapkan kata baik dengan hasanah, pasti terjemahnya juga baik. Thayyib juga pasti adalah baik. Jadi baik khair, ma'ruf, hasanah maupun thayyib itu selalu kalau terjemahnya adalah baik. Padahal kan istilah yang berbeda itu pasti ada makna yang berbeda, ada makna khusus, ada makna khas. Tidak mungkin Allah ungkapkan dengan istilah berbeda kalau maknanya semuanya apa? Sama. Sama seperti sunnah juga sebetulnya. Ya. Sunnah ini kan bisa tinjauan fikih ya, usul fikih, bisa tinjauan hadis nanti. Kalau tinjauan hukum kan sunnah itu kan nanti ada 3 kan. Ada sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah ya. Karena sunnah itu adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Segala yang disandarkan kepada Nabi, baik itu adalah ucapan, perbuatan maupun takrir. Makanya sunnah itu ada 3 Pak. Ada sunnah qauliyah, ucapan Nabi, ada sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi, ada sunnah takririyah, diamnya Nabi, tidak komentarnya Nabi terhadap pekerjaan, perbuatan sahabatnya. Itu namanya takrir. Dari takrir di sini ada yang muncul kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Muncul kaidah tentang asal sesuatu adalah boleh. Jadi sesuatu itu boleh ya kalau bermanfaat selama tidak ada dalil yang mengharamkan tentang sesuatu itu. Makanya berdasarkan definisi ini hebatnya bahasa Quran dan bahasa hadis begini. Ini bahasa Quran itu begini Pak. Al-Hasr ayat 7 nih ya. Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu bahasa Qurannya begitu.
Apa yang datang dari Rasul ambil, kerjakan. Apa yang dilarang tinggalkan. Apa yang datang ambil, kerjakan. Apa yang dilarang. Tapi bukan apa yang tidak dikerjakan. Itu hebatnya bahasa Quran itu kayak begitu. Hebatnya bahasa Quran kayak begitu. Bukan apa yang tidak ada, bukan. Apa yang datang. Wa ma atakumur rasul. Apa yang datang dari Rasul, fakhudu, ambil. Apa yang dilarang tinggalkan. Artinya di antara itu ada tengah-tengah yang enggak dikerjakan tapi enggak dilarang. Yang enggak ada tapi enggak dilarang. Makanya istilahnya ada takrir. Karena kalau misalkan didefinisikannya apa yang tidak dikerjakan dan tidak ada, itu nanti akan rancu. Itu bahasa Quran ya, surat yang ke berapa? Al-Hasr itu. Ayat yang ke-7 itu begitu. Jadi Quran bahasanya begitu, hadis juga bahasanya begitu. Ma'udifa ilan nabi min qaulin aw fi'lin aw takar. Sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik ucapan, baik perbuatan maupun takrir, diamnya nabi. Sehingga disitulah ada yang disebut dengan sunnah takririyah. Nabi diam, tidak melarang, tidak memerintahkan. Itu tandanya boleh. Jadi karena Nabi cerdas dan punya pandangan jauh ke depan, ya, banyak hal-hal nanti bahwa dunia itu berkembang ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman Nabi, ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman sahabat, ada di zaman tabi'in, tidak ada di zaman tabi'in, ada di zaman tabi'ut tabi'in, tidak ada di zaman tabi'ut tabi'in, ada di zaman kita nantinya. Kan begitu makanya. Sehingga fikih itu nanti berkembang. Makanya ada fikih kontemporer namanya. Nggak ada mungkin bahasan ulama dulu terkait dengan bagaimana hukum jual beli online itu. Karena saat itu belum ada praktek jual beli online. Belum ada terkait dengan masalah hukum bagaimana nanam saham, obligasi dan sebagainya. Bahasanya mungkin. Karena saat itu belum ada mungkin. Tapi yang tidak ada pada saat itu ada sekarang. Apakah Islam tidak boleh menjawab itu? Diam saja, pokoknya tidak ada di zaman Nabi, nggak perlu dibahas. Kok gimana nanti perkembangan Islam? Di mana nanti tentang sumuliah Islam? Di mana universalitas ajaran Islam? Di mana komprehensifnya ajaran Islam? Justru karena Islam itu lengkap, komprehensif, berbagai macam problematika yang ada saat ini harus dijawab. Itu yang menjawab nanti adalah apa? Ilmu terkait dengan masalah fikih. Makanya fikih itu berkembang. Ada fikih siasat, fikih muamalah dan lain sebagainya. Tapi saya bukan pakar di bidang fikih muamalah, ada pakar yang lain, ya. Nah, jadi ini nanti sunnah. Sunnah yang nempel kepada yang wajib namanya tatawwu. Sunnah yang kadang dikerjakan Nabi, kemudian Nabi tidak mengerjakan, mustahab namanya. Ya, ada sunnah yang tidak nempel kepada yang wajib, nafilah, tambahan namanya. Makanya tahajud tidak nempel kepada yang wajib, duha tidak nempel kepada yang wajib, disebutnya dengan sunnah nafilah, sunnah tambahan. Qobliyah, ba'diyah karena nempel kepada yang wajib disebutnya tatawwu atau nama lainnya rawatib namanya. Kadang Nabi mengerjakan, kadang Nabi tidak mengerjakan, namanya mustahab disebutnya. Mustahab inilah disebut oleh para ulama fikih biasanya sunnah muakkad dan ghair muakkad. Qobliyah maghrib ada nggak Pak? Ada nggak sholat sunnah qobliyah maghrib? Ada nggak sholat sunnah qobliyah asar? Ada nggak sholat sunnah qobliyah isya? Ada nggak? Ada. Nah, nanti kita bahas dalil kan. Dalil itu nanti ada yang kulli, dalil umum, ada yang juz'i, dalil khusus. Sunnah namanya. Dan dalil umumnya adalah dalam kitab Targhib wa Tarhib ya. Sahih Targhib wa Tarhib. Baina kulli adanaini as-shalah. Baina kulli adanaini as-shalah. Setiap di antara dua azan ada salat. Setiap di antara dua azan ada salat. Sampai 3 kali Nabi ulang. Setiap di antara dua azan ada salat. Dua azan itu yang dimaksud apa? Azan dan iqamah. Artinya berarti salat apa di antara azan dan iqamah? Qobliyah. Artinya dalil umum yang sahih, setiap sholat fardu itu ada apanya? Qobliyahnya. Itu dalil umumnya. Ada dalil juz'i, dalil khususnya. Kalau subuh dihususkan,
Kalau zuhur dikhususkan, rakaatani qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Adanya dalil khusus yang menguatkan terkait amalan tertentu, ulama kemudian membagi. Inilah yang disebut dengan sunnah muakkad. Makanya maghrib qobliyahnya goyar muakkad, sedangkan subuh qobliyahnya sunnah muakkad. Lihat coba dalilnya, hadisnya sahih, baina kulli adzanaini as-shalah, di antara 2 azan ada salat. Artinya ini berlaku umum, semua salat fardu berarti ada apanya? Ada qobliyah. Nah, jadi begitu. Sudah masuk isya, Pak? Hah? Berapa menit lagi? Saya kasih untuk kesempatan untuk kita sharing aja ya. Jadi tapi baru 2 ya, baru sunnah dulu tadi ya. Jadi itu yang disebut dengan hukum syariat, ahkamul khamsah. Jadi tuntutan kepada setiap mukallaf untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, atau memilih antara mengerjakan dan meninggalkan, itu disebut dengan hukum taklifi yang dikenal dengan ahkamul khamsah. Yang ketiga, mubah. Mubah itu boleh ya, sesuatu yang tidak berdosa ketika dikerjakan juga tidak berpahala dikerjakan, tidak berdosa juga ketika dikerjakan ya. Ada juga makruh. Ini makruh ini nih ya. Makruh ini definisinya adalah sesuatu yang berpahala kalau ditinggalkan dan berdosa kalau tidak berdosa kalau dikerjakan, tapi dia tidak disukai. Makanya makruh ini para ulama membagi 2, ada makruh litanjih, ada makruh litahrim. Ada makruh apa? Litanjih, ada makruh litahrim. Mungkin bapak-bapak suka ini, kalau kita mau biasanya mau idul kurban ya, mau idul kurban itu suka tersebar tuh broadcast itu, barang siapa yang meninggal lagi, barang siapa yang melihat hilal tanggal 1 di bulan Zulhijjah, kemudian dia berniat untuk apa? Berkurban, maka tahanlah ya. Tahan di sini maksudnya jangan memotong apanya? Kukunya, rambutnya, kumis, pokoknya yang lainnya lah, sampai hewan kurban dia dipotong. Biasanya beredar tuh, larangan itu beredar. Tapi kita nggak tahu karena itu berbentuk meme itu ya, cuma segitu saja. Apakah larangan itu berbentuk haram, apa berbentuk makruh? Apakah makruhnya itu litanji atau makruhnya litahrim? Kita nggak tahu kan ya. Sampai-sampai pernah ada ke saya ya, saya diamani untuk memotong hewan kurban karena saya di kampung, biasanya saya potong di hari kedua biasanya ya. Sampai ada akhirnya ibu-ibu, Ustadz udah dipotong belum gitu. Saya dari tanggal 1, karena saya itu biasanya kukunya cepet panjang ini, udah gatal banget kadang. Kalau nyuci kalau apa patah kadang ini, udah dipotong belum dan sebagainya. Karena saya nggak bisa memotong ini dan sebagainya. Wah, ini korban meme kayaknya, korban broadcast kayak saya gitu. Ya, ini korban broadcast kayak begini kayaknya. Ya, kalau saya Pak, kalau kita pakai timbangan syariat ini, kalau saya kuku saya ketika sudah panjang, misalkan Idul Adhanya adalah hari Sabtu atau hari Minggu misalkan, sementara kuku saya sudah panjang, hari Jumat muncul, saya potong di hari Jumat. Kenapa? Larangan dalam hadis itu menurut para ulama, terutama Imam Abu Hanifah, adalah larangan yang berbentuk makruh. Bahkan Abu Hanifah mengatakan makruhnya itu litanjih, bukan litahrim, enggak sampai mendekati kepada apa? Haram. Litanjih itu lebih kepada utama. Nah, sedangkan memotong kuku di hari Jumat, saya tanya tadi apa? Tadi apa memotong kuku di hari Jumat apa? Ketika ketemu sunnah dan makruh, yang mana yang didahulukan dari saya? Sunnah. Enggak jadi masalah kita potong, sunnahnya dapat kita. Toh ketika kita potong, kalaupun makruh itu enggak, tapi kan sunnahnya dapat. Ketika ketemu yang sunnah dengan kerjakan yang sunnah, kan begitu masalahnya. Akhirnya dapat nggak pahalanya kira-kira? Cuma dia tidak dapat keutamaan. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain bahwa hewan kurban yang dipotong bersamaan dengan kukunya nanti pas ketika setelah itu dipotong, maka kuku yang ada nempel sebelum dipotongnya hewan kurban itu akan ikut diampuni oleh Allah seluruh dosa-dosanya terkait dengan apa yang nempel di dalam tubuhnya. Kan itu keutamaan. Itu nanti makruh. Ada makruh litanzih, makruh litahrim.
Litanji itu tidak ada ucut, tidak ada ancaman. Ya, seperti ini. Ada litahrim itu ada ancaman dosa di dalamnya. Innallaha karihalakum. Allah itu memakruhkan bagi kalian kila wa qala. Ya, wa idaatul mal. Ngomong ini, ngomong itu, dan juga menyia-nyiakan harta. Nah, ini kan kariha itu kan tidak suka, benci, ini litahrim karena ada indikator itu. Nah, baru yang selanjutnya itu haram. Kalau haram blacklist. Makanya kalau kita pakai timbangan saya tadi, wajib contreng, sempurnakan. Sunnah perbanyak, mubah kurangi, makruh tinggalkan, haram blacklist. Gitu harusnya. Aktivitas kita hari ini cuma 3 berdasarkan yang wajib, yang sunnah, dan yang mubah. Kan bisa seperti itu. Demikian barangkali materi yang kedua terkait dengan hukum syariat. Nah, hukum syariat yang kedua adalah hukum wad'i. Apa yang disebut dengan hukum wad'i itu? Ya, jadi hukum wad'i ya berbeda dengan hukum taklifi. Wa ammal hukmul wad'i fa huwa maqtada wa syai'in sababan li syai'in aw syartan lahu aw mani'an minhu. Jadi hukum wad'i itu adalah sesuatu ketentuan, ya, ketentuan terhadap sesuatu disebabkan karena sebab sesuatu yang lain, karena syarat atau karena mana. Jadi maksudnya bagaimana pelaksanaan hukum yang 5 tadi amat sangat bergantung hukum wad'i. Saya tanya tadi, sholat 5 waktu itu wajib nggak Pak? Sholat 5 waktu itu wajib nggak? Nggak wajib Pak kalau belum masuk waktunya. Nah, masuk waktu itu jadi syarat wajibnya. Sholat 5 waktu bagi perempuan yang sudah balik itu wajib tidak Pak? Tidak, kalau dia sedang haid. Haid itu jadi mani penghalang terhadap kewajiban sholat. Kan begitu. Haji itu wajib nggak Pak? Nah, mulai sekarang nggak mau menjawab wajib lagi. Udah tahu kayaknya jawabannya kayak itu. Wajib, kan itu hukum ini, hukum taklifi. Bagi yang mampu, tidak wajib kalau dia belum, maka mampu itu menjadi syarat wajibnya haji. Jadi bagaimana pelaksanaan yang 5 itu sangat bergantung kepada wad'i itu, termasuk nanti rukhsah. Sholat asar itu berapa rakaat Pak? Bisa 2 rakaat kalau dalam perjalanan. Nah, perjalanan itu adalah rukhsah yang bisa mengkorting terhadap sholat yang 4 rakaat. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Ada pertanyaan Pak? Cukup ya? Sudah nyampe waktu isya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum